Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kapanpun tonton video ini. Kali ini kita ada di segmen tutorial episode yang pertama, dan pada kali ini kita akan membahas terkait dengan pencatatan pendetilan persediaan. Jadi untuk merekam persediaan, langkah pertama adalah masuk atau login ke user operator persediaan. Ini untuk dipastikan depannya OPR di sini. Nah, untuk memastikan usernya apakah operator persediaan atau bukan, bisa dicek di menu administrasi, kemudian admin, penggunaan dan kontrol akses, pengelolaan pengguna, kemudian diklik usernya. Nah, sini pastikan ada operator persediaan. Oke, kita lanjut masuk ke persediaan. Pada transaksi kali ini asumsinya adalah sudah dilakukan pencatatan BAST persediaan pada modul komitmen. Jadi sekarang tinggal hanya mendetilkan atau hanya mencatat di modul persediaan. Untuk menunya, masuk ke menu utama persediaan, kemudian transaksi masuk, kemudian pembelian. Nah, kemudian rekam. Nah, di sini ada muncul pilihan apakah kontrak ataupun non kontrak. Kemudian dipilih. Ini adalah berdasarkan data BAST yang sudah direkam di modul komitmen. Kemudian klik pilih. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu. Jadi untuk pencatatan persediaan, alurnya kurang lebih seperti ini. Dia melibatkan dua role user untuk modul persediaan. Yang pertama di operator dan selanjutnya di approver. Jadi hanya dua role. Oke. Nah, setelah kita memilih data BAST yang sebelumnya sudah direkam, nah ini akan muncul tampilan awal seperti ini. Ini adalah data perekaman persediaan pada modul komitmen. Nah, sebetulnya apa sih yang dimaksud pendetilan itu? Nah, ini saya coba jelaskan. Persediaan itu terdiri atas beberapa segmen kode. Nah, pada saat melakukan perekaman pada modul komitmen, perekamannya ada pada level namanya sub-sub kelompok, yang kurang lebih ada berapa ini? Ada 10 digit ya, 10 digit kode. Nah, kemudian setelah masuk ke modul komitmen dilakukan pendetilan. Jadi dia dimasukkan pada kode barang detil yang mana, dan itu terdiri dari 6 digit kode yang ini. Nah, untuk yang direkam pada modul komitmen, istilahnya adalah sub-sub kelompok, ini 10 digit. Kemudian untuk yang dilakukan pendetilan pada modul persediaan terdiri dari 6 digit yang seperti ini. Jadi dia mendetilkan data kode yang dari sub-sub kelompok ini. Nah, untuk contoh kode barang persediaan seperti ini. Jadi untuk 10 digitnya, untuk sub-sub kelompoknya adalah alat tulis. Nah, nanti pada saat ini untuk yang warna putih ini dilakukan di modul komitmen. Nah, nanti pada saat di modul persediaan dilakukan pendetilan ke 0001 contohnya, atas nama dengan nama kertas HVS. Tapi untuk data detail ini datanya sesuai dengan referensi yang direkam oleh masing-masing satker. Datanya tidak paten, tidak sama semua, tidak baku lah istilahnya. Tapi untuk yang kode sub-sub kelompok ini kodenya sudah baku. Jadi di modul persediaan ini mendetilkan dari kode sub-sub kelompok ini. Jadi data yang tadi direkam, yang sebelumnya direkam di modul komitmen, di sini terdapat dua
kode sub-sub kelompok. Yang pertama adalah kertas AVS. Nah, kertas AVS ini bisa dilakukan langsung diklik. Nah, kemudian di bawah ini muncul tombol plus. Nah, kemudian langsung klik cari. Nah, ini adalah data-data referensi persediaan, data-data referensi kode persediaan yang sebelumnya sudah pernah direkam. Artinya ini tinggal dipilih mau dimasukkan ke kode yang mana begitu. Sebelum itu saya coba masuk ke yang barang cetakan. Nah, ini saya coba plus, kemudian saya coba plus lagi, kemudian cari. Nah, di sini datanya kosong, kode barangnya kosong. Nah, kira-kira kenapa? Nah, kalau seperti ini mungkin bisa dicek data referensi kode persediaan yang sebelumnya sudah pernah direkam. Untuk mengeceknya ada di mengelola barang persediaan, dan bisa langsung diunduh. Kita coba lihat kodenya ya. Nah, di sini kodenya 10 101 03 01 04. Kita coba kopas. Yang tadi di download ini, itu yang di kolom sini adalah kode sub-sub kelompoknya. Kemudian di sini adalah kode detailnya. Bagi operator persediaan sebelumnya pasti sudah paham terkait ini. Jadi kode sub-sub kelompok adalah kode yang sudah paten. Nah, kemudian dari operator persediaan itu melakukan perekaman detail kode barang persediaan. Nah, untuk yang sekarang ini kita coba cari yang barang cetakan tadi. Nah, ternyata dia belum muncul datanya atau belum pernah direkam referensinya. Jadi pertama kita harus merekam data referensinya terlebih dahulu. Ini referensi, kemudian mengelola barang persediaan. Ini untuk merekam referensi kode persediaan. Ini klik rekam. Kita pilih sub-sub kelompoknya 01, kemudian berapa tadi? 01 101 03, kemudian 01, kemudian 014 barang cetakan. Nah, kita coba masukkan tinta, misalkan satuan 2 atau botol. Nah, untuk persediaan ini metode pencatatannya tergantung kebijakan masing-masing satker. Artinya untuk perekaman kode detail ini diserahkan sebetulnya kepada satker. Kemudian kalau sudah, klik simpan. Oke, nah kalau sudah data referensinya sudah ada, kita kembali ke pencatatan pendetilan. Nah, kita lanjut rekam dari yang kertas AVS dulu. Plus lagi. Nah, ini dikembalikan ke satker nih, mau masukkan atau tergantung apa yang dibeli, apa yang mau dicatat. Ini saya mencatat kertas A4. Oke, jumlah barang misalkan 4 atau 5 harga 40.000. Nah, di sini ada tambahan
kendala lagi nih, ternyata belum dilakukan tutup buku pada periode Februari. Sebelumnya saya sengaja melakukan mencatat BHST pada bulan Maret. Nah, jadi kita harus menutup tutup buku persediaan dulu di user APR. Nah, pastikan di sini APR, kemudian persediaan, tutup buku, kemudian tutup periode persediaan, kemudian klik rekam, pilih periode, nanti akan otomatis muncul yang mana yang belum ditutup, kemudian klik simpan. Oke, kita kembali ke operator. Ini langsung saja kita klik simpan. Nah, jadi dua ini kan yang sebelumnya direkam pada modul komitmen. Nah, sebetulnya jenis barangnya sebetulnya bisa lebih dari itu. Jadi misalkan ternyata di AVS ini ada dua macam yang dibeli. Pertama A4, kedua kertas F4. Karena pendetilan referensinya seperti itu. Sekali lagi saya sampaikan bahwa ini kebijakan pencatatan ada di Satker. Nah, jadi yang pertama tadi sudah direkam kertas 4, kemudian satunya direkam lagi nih. Tambah, kemudian klik cari. Sekarang pilih F4. Kemudian jumlahnya diisi. Misalkan berapa ya, 52 1 kemudian klik simpan. Nah, ini sudah terekam. Pastikan jumlah antara di sini, total harga di sini sama dengan total ini yang dijumlah. Ini kan 300. Nah, ini juga di total sama dengan 300. Saya juga mau menyampaikan bahwa saat ini jumlah antara pada saat BHST dengan pada saat pendetilan nilainya dimungkinkan untuk berbeda, tidak harus sama. Yang pasti, yang penting nilai totalnya harus sama, 300 dan 300. Kemudian kita coba untuk merekam data persediaan yang kedua. Kita klik, kemudian klik tambah. Klik tambah lagi, cari. Nah, ini muncul referensi yang sebelumnya sudah kita rekam, yang barusan kita rekam tadi. Kemudian kita pilih oke. Kemudian jumlah langsung saja saya isi 2, langsung saya habiskan ya, 40.000, total harga 100.000. Kemudian klik simpan. Nah, oke, sudah selesai. Data berhasil disimpan. Kemudian klik OK. Nah, kemudian data akan muncul di sini nih dengan status belum disetujui. Nah, selanjutnya untuk persetujuan kita masuk ke user APR. Nah, ini sebelumnya sudah saya buka tadi untuk menutup buku. Jadi untuk terkait pembukuan, jadi konsepnya adalah pastikan pada bulan tersebut sudah terekam semua transaksi, kemudian lakukan tutup buku. Nah, untuk tadi kan transaksi yang tadi dilakukan di bulan Maret. Jadi untuk bulan-bulan sebelumnya pastikan semuanya sudah terekam dulu data persediaannya, baru lakukan tutup buku persediaan bulan Februari. Kita lanjut untuk persetujuan pendetilannya di menu persediaan, persetujuan, kemudian persetujuan transaksi. Nah, kemudian idealnya lakukan pengecekan terlebih dahulu. Kita pilih, kemudian klik lihat. Nah, jika dirasa data-data pencatatannya sudah sesuai dengan aslinya, dengan
barang yang diterima, maka bisa dilakukan persetujuan. Centang, kemudian setuju. Oke. Setelah melakukan persetujuan, maka proses pencatatan persediaan sudah selesai. Selanjutnya, bagaimana kalau ternyata ada kesalahan pencatatan? Jadi data persediaan yang sudah disetujui ini sudah tidak bisa diubah maupun dihapus. Artinya sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau ternyata kode barang yang sudah diinput di komitmen ternyata salah nih, atau misalkan jumlahnya ternyata salah nih setelah dicek ulang? Nah, itu nanti mungkin saya akan bikinkan video tersendiri terkait itu. Ditunggu aja di episode selanjutnya, mungkin beberapa episode ke depan. Oke, sampai di sini episode pertama terkait dengan pencatatan persediaan. Semoga bisa membantu Bapak, Ibu, Kakak, Adik, Mas, Mbak sekalian dalam melakukan pencatatan persediaan. Jika ada pertanyaan, silakan di komen di bawah. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.